Selamat datang kembali di warung Bude Yanti yang akan memanjakan semuanya. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah berhasil melarikan diri. Xiao Yan pada saat ini telah berada di pecahan meteorit dengan ukuran yang cukup besar. Xiao Yan bermeditasi di sini selama 3 hari dan Xiao Yan mengetahui bahwa waktu pada saat ini sangatlah berharga. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa pengejaran terhadap dirinya tidak akan berhenti. Lei Ji pada saat sebelumnya hanya memindahkan Xiao Yan ke posisi yang berbeda. Namun meskipun begitu permasalahan yang dialami oleh Xiao Yan ini tidak terpecahkan, Xiao Yan masih dapat dideteksi dengan mutiara pengejar jiwa. Oleh karena itu Xiao Yan akan dapat ditemukan kapan saja dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera menyembuhkan dirinya. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini membuka matanya, jejak kelelahan pada saat ini muncul di mata Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera menundukkan kepalanya. Rupanya selama periode waktu ini Xiao Yan telah diketahui keberadaannya dan beberapa orang telah menghampiri Xiao Yan. Setelah menghabisi beberapa orang Xiao Yan pada akhirnya terus-menerus pergi selama waktu 3 hari. Xiao Yan pada saat ini melihat ada 2 mayat yang berada di hadapannya. Api abadi masih menyala di dantiannya dan Xiao Yan pada saat ini segera mengetahui sebuah informasi. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut menyadari bahwa sekarang aliansi hukuman dewa telah meningkatkan hadiah pencarian Xiao Yan mencapai 100 batu origin Qi. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk kembali pergi. Tombak merah di sisi Xiao Yan pada saat ini segera berubah menjadi peti mati dan membawa sosok Xiao Yan, begitu juga dengan Lei Ji. Hampir pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan yang meninggalkan meteorit ini, Xiao Yan bisa merasakan ada aura yang tertinggal pada meteorit di tempat di mana Xiao Yan sebelumnya berada. Xiao Yan pada akhirnya segera mengerutkan kening dan berkata bahwa sepertinya ada yang salah. Dalam beberapa waktu terakhir sisa aura Xiao Yan baru bisa ditemukan setelah 7 hari Xiao Yan menghilang. Namun pada saat ini waktunya lebih cepat dan hanya membutuhkan kisaran waktu hingga 5 hari. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Lei Ji apakah Lei Ji yakin telah memblokir aura Xiao Yan. Lei Ji pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa selama pihak lain tidak terlalu dekat akan sulit bagi mereka untuk bisa mendeteksi keberadaan Xiao Yan. Aura Xiao Yan juga akan bertahan selama 7 hari dan itu artinya ketika mereka mengetahui posisi Xiao Yan, mereka benar-benar sudah bisa menebak arah kemana Xiao Yan akan pergi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit merenung dengan pemikiran yang mendalam. Tidak lama setelah itu peti mati yang melaju seperti kilatan cahaya pada saat ini tiba-tiba berhenti. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan mata Xiao Yan pada saat ini menunjukkan cahaya dingin. Xiao Yan berkata bahwa benar saja ternyata memang ada sebuah permasalahan. Sisa aura Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini telah menghilang dan itu baru saja 3 hari. Tampaknya selain dari batu pengejar jiwa, orang-orang dari aliansi hukuman dewa juga seharusnya memiliki cara lain untuk mengunci Xiao Yan. Dengan begitu maka teknik rahasia dari Lei Ji benar-benar tidak bisa menyembunyikan auranya. Hal itu berarti sepertinya mereka telah mengembangkan cara baru untuk mencari keberadaan Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan benar-benar akan berada dalam pengejaran sepanjang waktu. Lei Ji juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan sedikit merenung dengan wajah yang memiliki ekspresi sedikit keraguan. Sementara itu Xiao Yan terdiam beberapa saat dan perlahan bertanya kepada Lei Ji. Xiao Yan bertanya beberapa jauh jarak mereka ke malaikat jatuh. Lei Ji pada akhirnya menjawab perkataan Xiao Yan ini dengan berkata bahwa jaraknya masih cukup jauh jika mereka ingin menempuh malaikat jatuh. Namun Lei Ji bisa membantu Xiao Yan bergerak 2 kali lagi, tetapi itu hanya 2 kali. Butuh setidaknya 100 tahun bagi Lei Ji untuk mengumpulkan kekuatan demi membantu Xiao Yan lagi. Tetapi meskipun mereka menggunakan teknik teleportasi dari Lei Ji, bagaimanapun juga kekuatan teleportasi ini ada batasnya. Kekuatan Lei Ji juga masih sangat lemah dan masih perlu waktu hingga 50 tahun bagi mereka untuk mencapai malaikat jatuh setelah berteleportasi 2 kali.
Xiao Yan pun mengerutkan kening dan melihat sekeliling sambil merenung. Xiao Yan segera bergumam bahwa mereka harus mencari tahu metode lain apa yang mereka gunakan untuk mencari Xiao Yan. Dengan begitu barulah mereka akan bisa melepaskan pengejaran dan mereka bisa menghela nafas. Sementara itu pada saat yang sama di suatu tempat di langit berbintang utara 9 bahtera pada saat ini melesat kencang di langit berbintang. Di salah satu bahtera pada saat ini terlihat ada banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka adalah para utusan yang pada saat ini sedang berdiskusi. Mereka semua melingkar dan pada saat ini di tengah-tengah terlihat ada simbol padat yang tidak terhitung jumlahnya. Ada cahaya dan bayangan di simbol-simbol tersebut yang berkedip sekali setiap 7 tarikan nafas. Muncul bintik-bintik putih di dalam jumlah besar dan bintik putih ini pada saat ini seketika tersebar. Selain bintik-bintik putih ada juga cahaya merah yang sangat mencolok. Cahaya ini bergerak cepat namun pada saat ini cahaya tersebut terlihat sedang berhenti. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa sosok Xiao Feng ini cukup kuat. Untuk menghabisi orang ini aliansi hukuman dewa benar-benar telah diizinkan untuk menggunakan Meridian Tong Tian. Di Meridian Tong Tian ini tidak akan ada yang bisa bersembunyi dari pengejaran. Mendengar hal tersebut para utusan yang berada di sekitar pada saat ini mengangguk. Salah seorang di antara mereka juga lanjut berkata bahwa dalam waktu 1 hari lagi mereka benar-benar akan bisa segera menangkapnya. Xiao Feng ini sebenarnya berani pergi ke malaikat jatuh dan mereka akan segera menangkapnya di sana. Selain itu jarak Xiao Feng dengan malaikat jatuh juga sangat jauh. Jika tidak ada bahtera butuh ratusan tahun untuk bisa-bisa sampai ke sana. Sepertinya sebelum Xiao Feng sampai ke malaikat jatuh mereka semua akan bisa menangkap Xiao Feng dengan cepat. Semua orang pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya bahtera mereka pada saat ini kembali melesat menuju ke lautan langit berbintang. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di peti mati berwarna merah. Dengan ekspresi suram di wajahnya Xiao Yan pada saat-saat ini benar-benar mengalami kebuntuan. Xiao Yan mengutuk di dalam hatinya sebelum akhirnya bertanya-tanya metode macam apakah yang mereka gunakan. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus memikirkan kemungkinan yang ada. Xiao Yan mengangkat kepalanya di tengah kebingungan dan menatap ke atas langit berbintang yang tidak terbatas. Xiao Yan pun menghela nafas diam-diam dan saat Xiao Yan hendak menundukkan kepalanya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terguncang dan kembali mengangkat kepalanya menatap kembali ke arah langit berbintang di atas. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa dirinya pada saat ini ingin melihat apakah itu. Emosi Xiao Yan pada saat ini segera meledak ketika Xiao Yan mengaktifkan mata dewa. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera mengalir ke mata kirinya dan Xiao Yan seketika membuka mata kirinya. Mata dewa ini dapat melihat melalui gerakan dan mendapatkan jejak origin Qi yang bisa ditemukan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini segera bertanya kepada Lei Ji apakah Lei Ji mengetahui tentang mata dewa. Lei Ji pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Lei Ji pun lanjut berkata bahwa dirinya tidak mengetahui tentang hal itu tetapi dirinya mengetahui beberapa informasinya. Sepertinya mata dewa ini mungkin bisa menutupi langit berbintang. Dengan mata tersebut maka semua kehidupan di dalam formasi akan diawasi olehnya. Namun informasi yang dapat menutupi langit berbintang membutuhkan setidaknya kekuatan seorang keabadian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini seketika teringat ketika Xiao Yan bertempur melawan Dong Chang. Xiao Yan pun segera berkata kepada Lei Ji sepertinya Xiao Yan ingat Dong Chang menggunakan metode pembatasan untuk menyegel Lei Ji. Saat itu momentumnya sangat mengerikan dan Xiao Yan bahkan bisa merasakan kekuatan yang datang dari bintang-bintang ini membantu Dong Chang. Kekuatan bintang-bintang ini seolah-olah menyelesaikan penguatan penyegelan terhadap Lei Ji. Mungkinkah apa yang dilakukan oleh Dong Chang ini sama seperti apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Ji? Lei Ji pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya kembali mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Lei Ji berkata terlebih lagi dirinya juga tidak tahu banyak tentang formasi.
dunia ini hanyalah sangkar dan jika seperti yang Xiao Yan katakan mungkin dunia ini benar-benar memiliki formasi besar yang menutupinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji ini Xiao Yan pada akhirnya sedikit memahami suatu. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa sepertinya itu pasti alasan dari formasi ini. Itu dapat menghindari aura tersembunyi Xiao Yan dan mengunci Xiao Yan langsung melalui formasi. Xiao Yan pun kembali melihat ke arah langit di atas dan saat Xiao Yan kembali menggunakan mata dewanya tiba-tiba jiwa Xiao Yan bergetar. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat sosok raksasa biru besar dengan mata yang menempati 3/4 dari langit berbintang. Mata ini perlahan-lahan terbuka dan ledakan spiritual segera terjadi. Mata kiri Xiao Yan juga pada saat ini bersinar dengan cahaya biru dan tanda biru misterius muncul di atas bola matanya. Seketika langit berbintang yang awalnya gelap seolah-olah terpantul di mata Xiao Yan dan Xiao Yan bisa melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Xiao Yan melihat sebuah kubah yang mustahil dilihat dari bawah langit berbintang. Ini adalah binar cahaya yang menutupi seluruh langit berbintang. Lapisan ini tampak seperti atap rumah menutupi seluruh tempat tanpa ada jejak apapun. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara spiritual segera ditransmisikan ke dalam benak Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya memiliki 9 segel di tubuhnya. Jika Xiao Yan bisa membantunya membuka segel tersebut maka dirinya dapat membantunya menghancurkan formasi ini. Xiao Yan seketika terkejut saat mendengar suara yang baru saja ditransmisikan ke dalam benaknya. Xiao Yan juga seketika menyadari tampaknya ini adalah tahanan spiritual yang berada di sini. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk berkomunikasi dengan tahanan roh tersebut. Xiao Yan bertanya apakah mereka tidak bisa menghancurkan formasi ini tanpa membuka segelnya. Tahanan spiritual pun seketika berkata bahwa secara logika itu bisa dipatahkan, tetapi dirinya tidak mau karena dirinya telah menjebaknya selama ribuan tahun. Namun pada saat ini sepertinya sudah waktunya baginya untuk membiarkannya melepaskan diri. Xiao Yan pun terdiam mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh tahanan spiritual. Sementara itu sosok misterius ini pun segera berkata bagaimana jika mereka pada saat ini membuat kesepakatan. Jika Xiao Yan bisa membuka segelnya maka dirinya akan membantu Xiao Yan menghancurkan semua formasi ini. Dirinya juga dapat membantu Xiao Yan menghabisi semua makhluk yang mengejar Xiao Yan pada saat ini. Selama jika Xiao Yan mau maka dirinya akan bisa menghancurkan semuanya untuk Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan menjawab dengan singkat kedengarannya itu cukup kuat. Tetapi sangat disayangkan Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak percaya. Xiao Yan percaya jika sosok tersebut bisa membunuh orang tetapi dirinya tidak percaya dirinya memiliki kemampuan untuk menerobos formasi ini. Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini meledek dan seolah-olah meminta bukti, tahanan spiritual pun segera berkata sebaiknya Xiao Yan pada saat ini melihat apa yang akan dirinya lakukan. Setelah perkataannya selesai terdengar pada saat ini bintang-bintang di atas yang dijaga oleh aliansi hukuman dewa bersinar terang. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini segera terdengar dari langit. Suara tersebut menjelaskan bahwa ada ancaman bahaya di tempat hukuman dewa. Lapisan segel luar dari langit berbintang utara pada saat ini benar-benar sedang dibobol paksa. Suara yang keras tersebut pada saat ini seketika membuat semua utusan aliansi hukuman dewa yang menjaga tempat ini bergerak pada saat yang bersamaan. Aura yang kuat juga pada saat ini seketika meledak bersamaan dengan orang-orang yang bergerak. Pada saat ini di tengah sekelompok bintang sebuah planet meledak dengan cahaya terkuat dan saat cahaya ini muncul suara dingin kembali keluar ketika menjelaskan bahwa formasi dari hukuman dewa telah dalam bahaya. Suara gemuruh juga pada saat ini seketika bergema di seluruh langit lautan bintang utara membuat semua orang benar-benar panik. Mereka bertanya-tanya apakah perang pada saat ini akan datang, mungkinkah ada perubahan besar ataukah penjahat serius telah melarikan diri. Seiring dengan berjalannya waktu di tengah-tengah semua orang yang pada saat ini panik pada akhirnya lapisan pertama dari segel ini benar-benar dihancurkan. Cahaya yang menyilaukan pada saat ini melonjak membuat semua orang pada saat ini benar-benar merinding.
Bersamaan dengan hal tersebut suara pada saat ini kembali terdengar. Suara tersebut menjelaskan bahwa formasi hukuman dewa pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Salah satu dari 9 lapisan penghalang telah rusak dan 20% kekuatan formasi telah menghilang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tahanan spiritual segera menoleh ke arah Xiao Yan seolah-olah menunjukkan kesombongan. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah sekarang dirinya percaya. Meskipun formasi hukuman dewa ini memiliki beberapa keterampilan tetapi dirinya telah menembus formasi yang 10 kali lebih sulit daripada ini. Oleh karena itu selama dirinya mau dirinya akan bisa menghancurkan semuanya dan hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan. Namun semua itu dengan premis bahwa dirinya dibebaskan dari segel yang mengekangnya. Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan pada saat ini menatap ke arah langit berbintang. Benar saja formasinya pada saat ini berbeda dari sebelumnya dan Lei Ji juga pada saat ini sedikit terkejut. Lei Ji juga pada saat ini bisa merasakan bahwa langit berbintang tampak berbeda daripada sebelumnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh ke arah tahanan spiritual. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya sebelumnya menjelaskan bahwa formasi ini adalah formasi hukuman dewa. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan ingin tahu lebih banyak dan apa yang pada saat ini dirinya ketahui. Tahanan spiritual pun seketika menjawab bahwa formasi ini menutupi langit berbintang. Hal ini berfungsi sebagian besar untuk perlindungan tetapi juga untuk pembatasan. Orang dilarang masuk dan keluar dan dilihat dari formasinya ini seharusnya merupakan transformasi dari formasi Dewa Penganugerahan Tianji dari Dewa Jahat. Tulisan formasi ini benar-benar agak mirip dengan tulisan yang dimiliki oleh orang tersebut. Mendengar apa yang baru saja ditransmisikan oleh tahanan spiritual Lei Ji juga pada saat ini sedikit terkejut. Lei Ji tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah formasi penganugerahan Dewa Tianji. Xiao Yan pun seketika menoleh sedikit dan menatap ke arah Lei Ji dengan sedikit ingatan dan sedikit ketakutan di matanya yang indah. Lei Ji pada saat ini mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa sebelum Lei Ji disegel Lei Ji secara alami telah mengalami formasi ini, itu diciptakan oleh Dewa Jahat tetapi ini tidak diatur oleh Dewa Jahat. Formasi ini memiliki kekuatan penyegelan dan pembatasan yang sangat kuat, dirinya juga memiliki aturannya sendiri dan formasi ini cukup menakutkan. Selain itu formasi yang diciptakan oleh Dewa Jahat ini juga pernah menutupi langit berbintang. Hal yang kuat dari formasi ini adalah tidak memerlukan siapapun untuk mengendalikannya. Roh formasi akan lahir dengan sendirinya dan hanya mereka yang dikenali oleh roh formasi yang dapat menggunakan formasi tersebut. Dirinya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa di tempat hukuman dewa ini seseorang akan benar-benar membentuk formasi penganugerahan dewa surgawi yang diciptakan oleh Dewa Jahat. Tidak heran dirinya memiliki kekuatan penyegelan yang begitu kuat yang bahkan dapat membuat makhluk abadi kehilangan jiwa mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji pada saat ini tahanan spiritual segera mulai menambahkan. Sosoknya berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, meskipun gambaran formasi ini mirip tetapi itu hanyalah tiruan dan tidak sempurna, oleh karena itu tidak akan ada roh formasi yang lahir dan formasi ini harus tetap dikendalikan oleh manusia. Selain itu dirinya juga baru saja memecahkan level pertama dari segelnya, hal itu memungkinkan orang untuk berteleportasi dalam jarak dekat. Selain itu sebaiknya pada saat ini mereka kembali kepada kesepakatan. Xiao Yan tidak harus membebaskannya sepenuhnya dan Xiao Yan hanya perlu membuka salah satu segelnya. Xiao Yan juga tidak perlu khawatir karena ada 9 segel di tubuhnya dan Xiao Yan hanya perlu membuka salah satunya. Dirinya tidak akan bisa melarikan diri bahkan satu langkah pun karena segel ini belum dibuka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan tahu dirinya benar-benar memiliki kekuatan, tetapi setidaknya dirinya harus membantu Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan ingin tahu berapa banyak orang di sekitar Xiao Yan yang mengejarnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengedipkan mata besarnya.
cahaya biru seketika memancar dari matanya dan tirai tipis benar-benar muncul di depan Xiao Yan. Lei Ji juga pada saat ini bisa melihat hal tersebut dan ini seharusnya menjadi metode yang hanya dimiliki oleh utusan aliansi hukuman dewa. Tirai cahaya yang muncul ini seperti peta dan ketika diperluas area tersebut begitu luas sehingga orang dapat melihat semua langit berbintang. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat semua makhluk yang ditandai dengan titik-titik di dalam peta ini. Jika pemandangan yang dilihat oleh Xiao Yan ini dilihat juga oleh utusan aliansi hukuman dewa, mereka pasti akan terkejut karena meskipun mereka meminjam kekuatan dari formasi seperti ini, mereka hanya dapat melihat sebagian dari langit berbintang dan tidak bisa melihat secara lengkap. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya segera kembali berbicara kepada tahanan spiritual. Xiao Yan berkata mungkin dirinya akan bisa membantu, tentunya membuka segel, tetapi hal itu tidak akan terjadi pada saat ini. Jika dirinya percaya kepada Xiao Yan maka semuanya hanyalah permasalahan waktu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, sosok dari tahanan spiritual pada saat ini terdiam. Namun setelah beberapa saat sosoknya berkata karena mereka telah memiliki kesepakatan, dirinya pada saat ini akan membantu Xiao Yan untuk menghancurkan formasi berikutnya. Setelah selesai berbicara pada saat ini, kejadian yang seperti sebelumnya kembali terjadi. Di lautan bintang utara pada saat ini kembali terdengar suara dan dentuman. Suara tersebut berkata bahwa lapisan pelindung dari formasi hukuman dewa kembali dibobol. Hal tersebut seketika membuat semua orang pada saat ini kembali panik. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak dentuman segera terjadi dan ledakan besar benar-benar melonjak. Setelah ledakan besar ini terjadi pada saat ini sebuah suara kembali terdengar. Suara tersebut berkata bahwa formasi hukuman dewa pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Kekuatan dari formasi hukuman dewa pada saat ini telah berkurang 40%. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini menghela nafas melihat apa yang baru saja dilakukan oleh tahanan spiritual. Sementara itu Lei Ji di samping Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga menyadari tatapan Lei Ji dan Xiao Yan pada saat ini segera menoleh dan bertanya mengapa Lei Ji menatap Xiao Yan. Lei Ji pun segera menunjukkan pemikirannya dan berkata mengapa cahaya biru di mata Xiao Yan terlihat familiar. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terkejut dan bertanya kepada Lei Ji apakah dirinya mengenalnya. Lei Ji pada saat-saat ini hanya sedikit terdiam sementara Xiao Yan pada saat ini tidak ingin terus-menerus membahas topik tersebut. Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah tahanan spiritual. Xiao Yan pada saat ini memiliki beberapa pemikiran di benaknya dan Xiao Yan segera kembali bertanya kepada tahanan spiritual. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini dirinya sangat penasaran, dirinya bukanlah manusia dan apakah sebelumnya dirinya merupakan seorang manusia. Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pun segera berkata bahwa meskipun dirinya bukan manusia tetapi wujud manusia adalah wujud paling sempurna di dunia. Ada alasan mengapa ribuan ras menjelma menjadi wujud manusia, bahkan dirinya juga pada saat itu muncul dalam wujud manusia. Jika dirinya tidak disegel bagaimana mungkin bisa melihat tubuh aslinya di tempat ini? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya keberadaan dari sosok ini sama seperti Xia Zhenghui. Sementara itu tahanan spiritual pada saat ini baru saja menyadari sesuatu yang salah. Sosoknya pada saat ini sedikit terkejut karena 9 segel yang tertanam di tubuhnya pada saat ini hanya tersisa 8. Sosoknya pada saat ini merasa sangat gembira sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata agar tahanan spiritual memperluas peta langit berbintang karena Xiao Yan ingin melihat berapa orang yang mengejar Xiao Yan. Tirai cahaya tipis pada akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan dan kali ini apa yang terungkap di atas tirai cahaya benar-benar lebih jelas. Ini adalah seluruh tanah tempat hukuman dewa. Xiao Yan pada akhirnya mengerti bahwa pada saat ini kemanapun Xiao Yan memandang bayangan orang yang dipandang oleh Xiao Yan akan muncul di benak Xiao Yan. Perasaan ini benar-benar seperti Xiao Yan bisa mengendalikan langit berbintang.
keberadaan semua kehidupan tidak memiliki tempat untuk disembunyikan di hadapan mata Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini melihat titik-titik putih yang tidak terhitung jumlahnya dan bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan juga melihat langit berbintang di 5 tingkat di tempat hukuman dewa. Sekarang Xiao Yan berada di langit berbintang utara dan di atasnya adalah langit berbintang timur dan langit berbintang selatan. Xiao Yan juga bisa melihat malaikat jatuh sebuah bintang di langit selatan dengan warna ungu merah dan posisinya sangat jauh. Namun selain itu Xiao Yan juga menemukan beberapa tempat aneh di peta langit berbintang. Tempat-tempat itu bersinar dengan cahaya berwarna merah darah dan sungguh mengejutkan Xiao Yan. Selain itu lokasi-lokasi ini juga hanya secara kasar ditutupi oleh peta langit berbintang. Xiao Yan pada akhirnya menunjuk ke arah tempat-tempat tersebut dan berkata bahwa terkecuali dari langit berbintang teratas 4 langit berbintang lainnya semuanya benar-benar memiliki area seperti ini. Lei Ji pada akhirnya segera menjelaskan bahwa itu adalah tempat tersembunyi para dewa. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan menatap ke arah Lei Ji dan lanjut bertanya apakah itu tanah tersembunyi. Lei Ji kembali menjelaskan bahwa mereka yang memasuki tanah tersembunyi hampir dipastikan akan mati. Selama berabad-abad banyak orang kuat yang telah membobolnya, tetapi pada akhirnya tidak satu pun di antara mereka yang berhasil keluar. Utusan dari aliansi hukuman dewa juga telah menjauh dari tempat wilayah utama ini dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka berada di dalam bahaya. Sejauh yang dirinya tahu tempat tersembunyi ini juga sudah ada sebelum dunia ini terbentuk. Dapat dikatakan bahwa itu bukan berasal dari dunia ini tetapi independen dan sendirian. Tempat ini juga dikatakan sebagai batas dan juga dapat dikatakan sebagai daerah misterius. Di antara mereka ada juga legenda yang tidak terhitung jumlahnya yang masuk ke sana, namun hanya sedikit di antara mereka yang kembali dan orang-orang yang kali ini kehilangan ingatan atau berpura-pura bodoh. Mereka tidak mau membicarakan mengenai tempat ini setelah mereka keluar. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu tempat tersembunyi ini telah menjadi misteri besar. Xiao Yan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Ji. Sementara itu melihat keterkejutan Xiao Yan, Lei Ji pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Lei Ji berkata bahwa dewa jahat juga telah masuk dan dirinya juga mendengar bahwa yang mulia juga ikut masuk. Mereka berdua tidak banyak membicarakannya setelah mereka keluar, tetapi setelah dewa jahat dan yang mulia masuk, kekuatan mereka benar-benar meningkat dengan sangat pesat. Tampaknya mereka benar-benar telah mendapatkan manfaat dari tempat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera memiliki pemikiran yang dalam mengenai tempat tanah tersembunyi ini. Xiao Yan juga melihat lebih dalam ke tempat dari tanah tersembunyi dewa yang paling dekat dengan Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan setelah beberapa saat Xiao Yan melihat lokasi lain di peta langit berbintang. Xiao Yan bisa melihat langit berbintang di puncak aliansi hukuman dewa dan ada bintang yang bersinar seperti matahari. Bintang ini dikelilingi oleh bintang-bintang lainnya yang sangat mengejutkan. Ada titik cahaya kuning pucat yang tidak terhitung jumlahnya dan titik ini mewakili para utusan. Di atasnya ada pusaran yang berputar dan Xiao Yan terkejut saat melihat putaran ini. Xiao Yan pada akhirnya merenung dan berpikir bahwa sepertinya ini adalah jalan keluar yang bisa digunakan Xiao Yan untuk meninggalkan tempat hukuman dewa. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak berpikir untuk kembali karena Xiao Yan telah tertarik pada tanah tersembunyi. Xiao Yan ingin melihat apakah tidak ada orang lain lagi yang bisa memasuki tempat tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas dan menekan perasaannya ini sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera memiliki sebuah rencana. Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke arah peta dan melihat cahaya putih serta listrik yang bergerak dengan cepat. Titik-titik yang berada di sekitar yang ditatap oleh Xiao Yan ini juga seketika menuju ke arah lokasi di mana Xiao Yan berada. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa perasaan diburu itu benar-benar sangat tidak enak. Oleh karena itu sekarang Xiao Yan ingin mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Xiao Yan. Terkadang sebuah peran harus ditukar agar pertunjukan berjalan dengan cukup menarik.
aura membunuh pada saat ini segera menyebar dari tubuh Xiao Yan dan peti mati merahnya seketika meleleh menjadi tombak. Xiao Yan memegang tombak ini dengan satu tangan dan Xiao Yan pada saat ini kembali mengirim transmisi suara kepada tahanan spiritual. Xiao Yan bertanya apakah formasi ini bisa membantu Xiao Yan berteleportasi. Tahanan spiritual pun berkata tentu saja itu bisa dilakukan. Pada akhirnya cahaya biru pun seketika muncul di bawah kaki Xiao Yan dan Xiao Yan sedikit menoleh ke arah Lei Ji. Xiao Yan berbisik dengan lembut ketika berkata agar Lei Ji meletakkan tangannya di pundak Xiao Yan karena kesenangan baru saja dimulai. Lei Ji pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Lei Ji pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit terpana. Di dalam hatinya Lei Ji bergumam bahwa Xiao Yan ini tidak terlihat seperti yang mulia ataupun dewa jahat. Selain itu Xiao Yan juga kelihatannya seperti yang mulia dan terlihat seperti dewa jahat. Tidak ada di antara keduanya yang memiliki kesamaan dengan Xiao Yan dan apakah identitas Xiao Yan sebenarnya? Ataukah jangan-jangan Xiao Yan adalah anak pungut yang diambil oleh Bude Yanti dan Bapak Yanto?